Mungkin ada yang mengalami kalau law of attraction tidak bekerja, atau mungkin sudah melakukan segala macam apa yang dijadikan dasar dari law of attraction, tapi nggak kunjung berhasil, terus selalu gagal dan malah justru dapat kebalikannya. Itu adalah hal yang sebenarnya wajar ya. Maksudnya wajar adalah kita belum bisa menguasai apa yang menjadi penghambat-penghambat kita dari diri kita sendiri. Di video kali ini kita pengen diskusi ya, bagaimana sih biar law of attraction itu bekerja dan benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi di sini kita membahasnya adalah kebalikannya, dalam artian penyebab bahwa law of attraction itu tidak bekerja dan itu tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Ini kita diskusikan bareng dan kita akan membahasnya dalam video ini. Mungkin teman-teman misalkan ada pertanyaan, silakan bertanya, atau mungkin ada masukan lagi yang kurang dari apa yang saya sampaikan, bisa tuliskan di kolom komentar ya di bawah. Santai aja, kita di sini untuk diskusi. Simak video ini bener-bener sampai habis, jadi jangan skip. Nah, ada beberapa poin yang nanti akan saya sampaikan. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Seperti di awal tadi saya udah bilang bahwa kenapa sih saat kita melakukan law of attraction atau kita menerapkan law of attraction, itu justru yang kita dapat adalah kebalikannya atau bahkan malah tidak bekerja sama sekali. Nah, itu ada penyebabnya, dan apa aja penyebabnya akan kita ulas di video ini ya. Jadi ada beberapa poin yang nanti saya sampaikan, terus nanti teman-teman bisa pelajari dan evaluasi ke diri teman-teman. Oh, ternyata aku melakukan ini ya. Nah, ini harus kurubah. Bisa menjadi salah satu penyebab bahwa law of attraction itu tidak bekerja dan itu tidak bisa kita terima apa yang sudah kita inginkan ya. Untuk poin pertama adalah pikiran negatif. Kita cenderung malah memikirkan sesuatu hal itu yang negatif dibanding hal-hal yang positif. Kita akan cenderung menyerap apa yang itu menjadi sebuah informasi hal-hal yang sebenarnya negatif. Mungkin kita merasa nih mendengarkan sebuah lagu atau kita menonton tayangan apapun, sesuatu di TV atau mungkin di YouTube, itu bisa menjadi pemicunya juga yang akan membentuk pikiran negatif kita. Nah, dari pikiran negatif itu kita justru akan mendapatkan apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, yang ujungnya adalah kita menyalahkan bahwa law of attraction itu tidak bekerja, padahal yang terjadi tersebut adalah juga law of attraction. Karena kita sudah memikirkan sesuatu yang negatif, kita memasukkan informasi ke pikiran kita itu sesuatu yang negatif, itu justru akan kita pancarkan kembali menjadi sebuah doa. Dan kalau dikabulkan, ya itu kan sudah permintaan teman-teman sendiri ya. Karena saya sampaikan di sini adalah saya pernah mengalaminya seperti itu. Jadi saya berdoa, justru saya menyebutkan hal-hal yang tidak saya inginkan dan ujungnya itu terjadi. Gimana kok bisa seperti itu terus? Itu kenapa? Jadi kita rubah ya, jadi pikiran negatif kita. Misalkan nih kita mendengarkan lagu-lagu mellow, lagu-lagu yang penuh dengan kekecewaan, penderitaan atau apapun ya yang sejenisnya, itu segera buang. Atau mungkin kalau kita bisa memisahkan nih, kita menikmati musiknya tapi kita memisahkan dari syairnya. Dalam pikiran kita itu punya kelebihan bahwa kita bisa memisahkan itu. Kita punya filternya, tapi ini gak semua orang bisa ya. Itu bisa dilakukan. Jadi pikiran negatif ini datang bisa dari diri kita, bisa dari faktor luar diri kita. Dan kadang kita berdoa mengucapkan segala sesuatu yang itu kebalikannya. Kadang kita berdoa justru kita mengucapkan hal-hal atau kalimat yang itu sebenarnya negatif, tapi kita tidak menyadarinya. Seperti misalkan jangan, bukan. Nah, seperti itu dan teman-temannya, itu sebenarnya kata yang negatif juga ya, yang keluar dari pikiran kita, karena itu nggak dibaca oleh pikiran bawah sadar. Karena akses apapun yang masuk ke pikiran bawah sadar itu semua dianggap benar. Misalkan nih, jangan dekatkan aku dengan orang ini. Nah, otomatis kita akan selalu didekatkan dengan orang-orang yang tidak kita inginkan, meskipun itu nanti akan menjadi circle kita juga. Karena apa? Kita udah negatif, terus kita dipertemukan dengan orang-orang yang negatif juga. Jadi mau gak mau kita harus menyaringnya. Poin kedua adalah keyakinan yang tidak sesuai. Nah, kenapa? Jadi kita menginginkan sesuatu, misalkan kita punya impian atau kita punya tujuan, tapi keyakinan kita ini gak sesuai. Kita selalu berdebat. Kayak misalkan nih,
kita punya impian sebuah mobil, tapi kita nggak sesuai. Kita selalu memikirkan kondisi kita saat ini. Wah, mana bisa, aku kan cuman begini pekerjaannya. Wah, mana bisa, gajiku aja nggak cukup. Wah, mana bisa, aku aja nggak kerja, atau apapun lah. Nah, itu kita semakin nggak yakin, dan kalaupun ada sekecil apapun ya rasa itu, maka impian kita nggak akan pernah terwujud. Karena begini, Law of Attraction adalah kita menciptakan masa depan kita mulai dari sekarang. Jadi kita harus selaras ya antara keyakinan kita. Kita juga harus memposisikan bahwa itu yang kita pikirkan adalah kondisi saat ini kita udah mendapatkannya, bukan kondisi saat ini kita belum punya apa-apa dan belum bisa apa-apa. Jadi kita fokus aja pada hal yang kita inginkan aja. Rasakan itu sudah dimiliki. Nah, itu bisa digambarkan, itu bisa dirasakan. Karena kalau dalam pikiran kita dan perasaan kita ini bertolak belakang juga, itu keyakinan kita gak selaras ya. Jadi akan lebih menang ke perasaan kita. Kuncinya adalah kita harus benar-benar fokus nih, apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan harus sama, dan rasakan itu sudah memiliki. Contoh begini, kita menginginkan sebuah mobil dengan tipe tertentu, rasakan kita udah membawanya, kita sudah memegang kuncinya, dan kita sudah mengendarai rame-rame dengan orang-orang tersayang. Nah, itu justru yang akan memancing nanti ya, itu akan terwujud dalam masa depan kita, bahwa kita akan memiliki itu. Bukan akan, bukan jika, bukan kalau juga. Kita harus fokus dengan hal yang sebenarnya belum ada, tapi kita harus fokus bahwa itu sudah ada dan sudah kita dapatkan, sudah kita miliki. Itu yang justru akan menciptakan apa yang menjadi tujuan kita di masa depan nanti. Jangan besok, jangan lusa, jangan kapan-kapan. Saya sering bilang juga kan, kita tetap fokus pada kondisi yang saat ini meskipun belum ada, kita harus merasakannya itu semua udah terwujud dan itu sudah kita rasakan. Contohnya nih, misalkan kita naiknya masih motor nih, tapi kita pengen mobil, misalkan kita pengen Innova Xenix, kita naik motor. Kembangkan aja dalam perasaan dan pikiran kita itu bahwa kita sudah mengendarainya. Enak banget sih sebenarnya saat kita membawa kendaraan, entah motor entah mobil, tapi kita menginginkan sesuatu yang lebih. Itu enak banget. Kenapa? Kita merasakan di jalan, terus wah gue nyetir mobil nih Innova Xenix tipe tertinggi warna putih, misalkan seperti itu. Ya bayangkan aja di situ kita dengerin musik, terus ada keluarga kita di belakang, ada pasangan kita di samping. Nah itu keren banget kan. Nah kita liburan kemana, itu adalah sebuah proses yang kita harus membuat sendiri. Biar dikata orang, ngayal lu, gila lu, atau apapun. Yang penting pada saatnya kalau udah tiba, itu semua bisa kita miliki dan itu kita dapatkan dengan mudah. Berbahagialah teman-teman yang memiliki kelebihan-kelebihan ilmu-ilmu yang seperti ini ya. Karena ini gak perlu ritual-ritual khusus, hanya kita memainkan pikiran dan perasaan kita saja. Lalu poin ketiga adalah aksi kita tidak sesuai. Nah aksi tidak sesuai ini misalkan gini, kita dituntut ya, Law of Attraction bukan ilmu abrakadabra ya, yang sekali hentakan langsung kita dapat semuanya. Ini ada prosesnya. Dan tentu saja kita perlu melakukan aksi atau action atau tindakan. Nah dari situ kita harus melakukan apa yang menjadi peluang bagi kita, terus kita jalankan dengan sungguh-sungguh dan itu serius. Kita nikmati aja prosesnya bagaimana. Kita nggak tahu kita mau dapatnya kapan, terus dengan cara apa, jangan dipikirkan. Pokoknya nikmati aja. Dengan kita konsentrasi di situ dan kita fokus di situ, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita kehendaki. Itu akan terwujud dengan mudah dan menyenangkan tentunya ya. Meskipun hari ini kita bekerjanya hanya hal-hal yang biasa, tapi nggak apa-apa, kita punya tujuan. Kenapa? Kita udah ada action. Dari situ kita nggak tahu nih nanti ada peluang bagaimana, terus nanti ada ininya bagaimana jalannya ya. Sedikit saya cerita, saya punya kenalan seorang pengusaha AC ya. Dia dulunya tukang parkir. Dia merantau nih dari pulaunya, terus dia merantau ke pulau lain. Nah dari situ dia untuk bertahan hidup 8 bulan dia hanya makan pisang, dan itu pun dikasih orang. Dan kebetulan waktu itu di daerah sana itu nggak ada yang namanya tukang parkir di sebuah rumah makan. Akhirnya apa? Dia minta izin nih sama yang punya rumah makan.
bahwa dia akan jadi tukang parkir di situ untuk sementara. Dan beruntungnya dia waktu itu diberikan izin, oh silahkan nggak apa-apa, tapi jangan memeras ya. Oh ya nggak apa-apa. Dia dengan semangatnya dia bisa bekerja dan akhirnya dia bisa merasakan makan nasi ya. 8 bulan makan pisang hasil pemberian orang. Kalau makan nasi pun juga itu pemberian dari tetangganya. Dia dapat uang itu hanya untuk kebutuhan yang lain, bayar listrik, bayar kontrakan seperti itu. Dan akhirnya tiba-tiba ada pelanggan dari rumah makan tersebut. Dan dia itu adalah jajaran manajemen sebuah perusahaan yang ternama. Ya, tentu saja di Indonesia, TBK udah dia perusahaannya. Dan dari situ terjadilah obrolan, disuruh mencarikan tukang AC untuk memperbaiki AC di kantornya. Ada beberapa AC yang rusak. Ya, tentu saja diambil dong peluangnya karena dia punya kelebihan. Dan setelah dia setelah ngobrol-ngobrol, saya bisa Pak. Oke, datang alamatnya di sini, nanti temui saya, ini nomor HP saya. Dikasih. Dan akhirnya dia datang ke perusahaan itu. Terus dia benerin tuh AC-nya. Dan akhirnya pekerjaannya cepet, bagus, puas. Setelah si customernya puas, akhirnya dia tekan kontrak nih. Lu bisa maintenance di sini nggak? Jadi tiap bulan datang untuk ngebersihin segala macamnya, di kontrak di situ ada perjanjian beberapa tahun dengan pembayaran ya yang sangat luar biasa. Dan akhirnya dia bisa mewujudkan mempunyai rumah sendiri. Aksi nyata itu kadang datang dari hal kecil kalau kita akan berubah. Jadi jangan sia-siakan. Misalkan profesi Anda apapun, jangan pernah mengeluh, tetap harus memiliki impian. Kadang ada yang udah memiliki impian nih, tapi dia nggak mau ngapa-ngapain, terus dia nggak mau action, dia nggak mau bertindak, ya sama aja bohong, ya nggak akan pernah dapat. Dan yang poin keempat adalah kadang kita justru lebih sering fokus ke hal negatif. Nah, karena ya kita merasa itu nggak mungkin, terus kita merasa bahwa ya kalau kaya itu nanti jahat, atau kita memiliki banyak uang nanti kita akan jadi orang serakah, atau apapun lah. Hal-hal yang negatif yang muncul dari dalam pikiran-pikiran kita. Nah, itu harus dibuang, itu harus dibersihkan. Enak kok kalau kita selalu berpikir positif, terus kita selalu nyaman dengan apa yang sudah kita jalankan. Tentunya dengan hal-hal yang itu berkaitan dengan kehidupan kita. Itu enak banget, serius. Kita nggak perlu ya mungkin sirik sama orang, kita iri sama orang. Itu kalau rasa itu nggak ada, enaknya luar biasa. Ada tetangga punya mobil baru, punya ya mungkin perabot baru, kita ikut seneng. Itu sesuatu yang sangat luar biasa dan itu menarik hal-hal yang serupa yang akan datang. Ingat, kemiripan menarik kemiripan, dalam artian apa yang kita pikirkan ya itu adalah refleksi yang akan kita tarik dan itu menjadi kehidupan kita. Kalau kita merasa kaya ya kita akan kaya, dan bahwa kita merasa kekurangan kita justru akan kekurangan juga. Jadi kita fokus aja pada hal-hal yang kita inginkan saja. Kita fokus kepada kemakmuran, keberlimpahan, dan kejayaan. Lalu poin kelima, kadang kita kurang yakin juga. Apa bisa sih? Masa iya? Wah gak mungkin kayaknya. Wah aku kan begini. Mana mungkin, mana pantas. Nah itu hal yang sering ditemui ya. Hal-hal yang sering kita lakukan kadang ya. Kita merasa down dulu, terus kita nggak merasa bahwa semua itu akan bisa kita dapatkan. Ya itu bahaya sekali dan itu harus kita rubah. Rubahlah pemikiran teman-teman ke hal-hal yang diinginkan saja ya. Agar semua yang udah teman-teman lakukan, teman-teman afirmasikan itu nggak sia-sia. Nanti saya juga akan buatkan video bagaimana sih kita ini melakukan visual, terus kita menerapkan law of attraction, itu waktunya kapan yang tepat dan itu sangat nyaman. Ditunggu aja pokoknya videonya, saya akan buatkan. Oke? Sukses berkelimpahan.